Halo guys, kembali lagi di channel Wulandari. Hari ini aku akan menceritakan narasi film yang berbeda tapi tetap terhubung guys. Gak usah kelamaan, mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Dan di-subscribe. Di kerajaan Longtrelis, awalnya ada sang ratu dan sang raja yang hidup bahagia. Tapi kebahagiaan itu telah sirna selama 10 tahun. Untuk menghibur sang ratu, sang raja mengundang pemain sirkus yang lucu dan tamu kerajaan seberang guys. Sang ratu dan sang raja sangat menikmati pertunjukan sirkus itu, dan tamu-tamu undangan sangat bahagia dan tertawa lepas. Dan di tengah-tengah pertunjukan itu ternyata ada seorang badut yang sedang hamil, sehingga sang ratu marah dan menangis, lari ke kamar dan menghancurkan semua barang-barang yang ada di kamarnya. Sang raja yang tidak tega melihat sang ratu sedih, sang raja berjanji kepada sang ratu akan mencarikan jalan keluar agar sang ratu cepat sembuh dari penyakit langkanya. Tapi tiba-tiba datang seorang penyihir tua guys. Penyihir tua itu menawarkan kalau dia bisa menyembuhkan penyakit sang ratu. Tapi sang raja tidak percaya karena semua pengobatan sudah pernah dijalani si ratu tapi tidak ada hasilnya. Sehingga itu semua membuat sang ratu sedih dan sangat kecewa pada dirinya sendiri guys. Sang raja dan ratu tidak percaya dengan pria penyihir itu. Penyihir itu berkata bahwa ia pernah menangani kasus yang sama. Maka jika ingin sang ratu hamil, maka harus berkorban jiwa raganya. Dan syaratnya sang ratu harus memakan jantung monster ikan yang ada di dasar sungai dan harus dimasak seorang wanita yang masih perawan. Maka sang ratu akan segera hamil di waktu itu juga. Akhirnya sang raja setuju dengan persyaratan tersebut. Dan esok harinya sang raja mempersiapkan dirinya untuk menangkap monster ikan. Lalu sang raja langsung menyelam ke dasar laut. Tidak disangka ternyata monster itu sedang tertidur. Sang raja tanpa rasa takut lalu menembakkan langsung kepala si monster dan membuat sang raja sampai terpental. Akibat perlawanan monster ikan itu, sang raja mengalami luka dalam dan akhirnya sang raja meninggoy di pelukan sang ratu. Tapi sang ratu senang sekali bisa mendapatkan jantung monster ikan itu. Lalu sang ratu mencari pelayan yang masih perawan untuk memasak jantung monster itu guys. Pelayan itu sebenarnya sangat jijik memasak jantung monster itu. Tapi tiba-tiba si pelayan ini merasa ada yang aneh di dalam badannya. Setelah jantung monster itu dihidangkan, sang ratu memakan jantung itu dengan lahap seperti kesurupan. Dan di waktu itu juga sang ratu dan si pelayan itu hamil. Dan singkat ceritanya, sang ratu dan si pelayan itu melahirkan anak laki-laki yang sama. Dan di saat itu juga sang ratu mulai tersenyum. Tapi berbeda dengan si pelayan. Pelayan ini diusir dari desanya. Singkat cerita, anak-anak ini sudah mulai remaja. Putra sang ratu yang bernama Elias, sedangkan putra si pelayan itu bernama Jonah. Mereka kembar guys, dari rambut sampai ujung kaki mereka putih semua. Mungkin karena bapaknya ini monster ikan yang warnanya putih. Sang ratu setiap hari selalu menemani Elias bermain dari kecil sampai remaja. Sampai-sampai Elias bosan. Tapi berbeda dengan sang ratu, ia merasa senang sekali seperti hidupnya kembali berwarna. Dan sang ratu selalu cemburu jika Elias bermain dengan orang lain. Elias yang merasa bosan meninggalkan sang ratu. Suatu hari sang ratu melihat Elias dan Jonah bermain bersama menuju hutan. Sang ratu yang melihat kedekatan Elias dengan Jonah, sang ratu jadi marah karena Elias calon raja tidak pantas bermain dengan Jonah. Sehingga sang ratu memanggil si pelayan agar Jonah menjauhi Elias. Jika mereka tidak mematuhi, maka mereka akan diusir secara paksa dari kerajaan. Di malam hari saat Jonah jalan-jalan di kerajaan, tiba-tiba dipanggil sang ratu untuk memakaikan anting sang ratu. Dan sang ratu tidak menyadari bahwa itu Jonah, bukan Elias. Elias yang melihat itu, ia menyusun rencana agar Jonah bisa merasakan hidup di istana. Tapi itu semua gagal guys. Sang ratu sudah mendengar percakapan Elias dan Jonah, dan itu semua membuat sang ratu tambah murka kepada Jonah.
sehingga Jonah dan ibunya diusir dari kerajaan. Elias yang tahu Jonah akan pergi, dia berusaha untuk menahannya, tapi Jonah tetap saja akan pergi dari kerajaan agar sang ratu hidup bahagia. Lalu Jonah mengajak Elias ke bawah pohon besar. Jonah menusuk akar pohon itu, kemudian keluar airnya. Lalu Jonah berkata, "Jika air ini jernih, aku baik-baik saja. Tapi jika air ini keluar darahnya, aku sedang membutuhkan pertolonganmu." 1 bulan kemudian, air di bawah pohon itu keluar darahnya. Itu pertanda Jonah membutuhkan pertolongan Elias. Elias yang mengetahui itu langsung bergegas mencari Jonah di desa. Sang ratu yang mendengar Elias pergi ke hutan sendirian membuat sang ratu jadi panik. Sehingga sang ratu mencari Elias ke hutan, tapi tetap saja tidak ditemukan. Akhirnya Elias menemukan rumah Jonah. Ternyata Jonah sudah menikah, guys. Elias disambut dengan bahagia oleh istri Jonah. Mereka senang sekali Jonah sudah kembali. Mereka tidak tahu itu bukan Jonah, tapi Elias. Dari situ Elias tahu Jonah pergi ke hutan selama 5 hari tidak pulang. Dari situ Elias langsung bergegas ke hutan mencari Jonah. Sang ratu yang sangat khawatir dengan Elias karena tidak segera kembali, sang ratu meminta pertolongan kepada pria penyihir tua itu. Penyihir berkata yang sama, dia bisa mengembalikan Elias, tapi semua harus ada yang dikorbankan jiwa dan raganya, karena setiap pengorbanan pasti akan ada kebahagiaan. Ternyata Jonah terjebak di goa yang ada monster jahatnya, guys, dan akhirnya Elias menemukan Jonah. Elias yang mendengarkan teriakan Jonah langsung bergegas menolong Jonah. Lalu Elias langsung menyerang monster jahat itu, dan akhirnya monster jahat itu meninggal, guys. Akhirnya Elias dan Jonah selamat, guys. Elias tidak tahu, guys, monster itu sebenarnya ibunya, yaitu sang ratu. Akhirnya Elias dan Jonah pulang ke tempat masing-masing, guys. Setelah Elias kembali ke kerajaan, Elias diangkat sebagai raja di kerajaan Long Trellis untuk menggantikan sang ratu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya.